Tiga langkah digital paling dasar yang wajib dimiliki UMKM ya, ditambah kesalahan fatal yang sering terjadi saat mulai digitalisasi. Nah, kita akan bahas kenapa sih digitalisasi UMKM itu menjadi hal yang paling mendesak sekarang ini. Teman-teman UMKM tahu nggak, kalau UMKM kita tidak go digital, bukan kalah saing ya, Bapak, oke, para UMKM semua, bukan kalah saing, tetapi adalah kita tidak terbaca oleh pasar. Kita tidak diketahui oleh pasar, tidak ditemukan oleh pasar. Karena pasar kita saat ini semuanya sudah online, ya, semua sudah online. Jadi mereka ingin mencari produk kita semua di online. Nah, isu aktual yang sering muncul apa sih? Jadi banyak UMKM itu sepi order, padahal produknya bagus gitu. Produknya kalah di marketplace karena tidak punya identitas digital. UMKM viral sesaat, tapi tidak sustain, ya, hanya viral sesaat saja, tapi tidak berkelanjutan. Ya, ramai berita UMKM sulit tembus ya, bayar B2B dan ekspor karena apa? Karena data dan sistemnya tidak rapi. Nah, fakta di lapangan inilah ya berkaitan dengan digital. Hari ini bukan soal keren-kerenan ya, tapi soal terlihat, dipercaya dan juga bisa dihubungi. Nah, inilah yang sekarang kita harus kejar ya. Bagaimana proses terkait dengan isu digitalisasi ini. Kesalahan besar UMKM saat mulai digitalisasi itu apa sebetulnya? Ya, yang pertama adalah langsung lompat ke marketplace, langsung ke iklan berbayar, langsung ke sosial media yang rame-rame, ya, tanpa adanya pondasi digital yang benar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita sudah capek-capek posting, ya, tapi nggak ada yang closing. Ya, sudah keluar biaya banyak, tapi nggak ngerti datanya seperti apa. Akunnya ada, tapi bisnisnya tetap jalan di tempat. Ya, masalahnya bukan kurang tools ya, para UMKM semua, tapi salah urutannya. Nah, seperti apa nih prinsip-prinsip dari digital UMKM? Mindset awalnya seperti apa? Jadi bukan soal viralnya ya, tapi adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kita mudah ditemukan, mudah dipercaya, dan juga mudah dihubungi. Nah, inilah yang menjadikan bagaimana konten digital kita itu harus kita lakukan supaya bisa memberikan ketiga elemen hal tersebut gitu. Jadi kalau kita sudah tiga-tiganya ini belum ada, maka iklan dan marketplace hanya buang-buang energi saja. Itu harus kita perhatikan. Nah, langkah pertama apa nih? Identitas digital yang jelas. Ya, jadi wajib UMKM mempunyai identitas digital yang jelas. Minimal apa? Nama usaha konsisten, deskripsi usaha jelas, kontaknya aktif, lokasinya area lainnya juga jelas. Ya, dan juga isu aktualnya apa yang paling penting? Banyak UMKM tuh gagal kerjasama karena namanya beda-beda. Nggak ada profil resminya, tidak bisa diverifikasi. Nah, jadi kita harus ingat semuanya bahwa kalau orang nyari usaha kita di Google nggak ketemu gitu ya, sama saja kita usahanya tidak ada. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh uh, para UMKM semua. Kesalahan di langkah yang pertama apa? Gonta-ganti nama konsep tadi. Akun pribadinya dicampur dengan bisnis. Nah, ini siapa nih yang masih kayak gitu ya? Kemudian tidak ada cerita usaha. Ya, asal posting aja. Akibatnya apa? Tidak profesional di mata buyer. Ya, sulit untuk dapat naik kelas ke B2B atau korporasi gitu. Nah, itu akibatnya seperti itu. Maka kita harus menghindari hal tersebut. Kemudian langkah kedua apa nih? Kanal digital utama. Jadi bukan banyaknya akun, tapi UMKM cukup fokus satu sampai dua kanal utama. Contoh WhatsApp bisnis atau Instagram atau website sederhana atau Google Business Profile. Jadi pilih salah satunya. Isu-isu aktual yang terjadi apa? UMKM itu sering punya banyak akun gitu ya, tapi semuanya tidak aktif dan tidak konsisten. Nah, itu jadi masalah. Jadi percuma kalau kita terlalu banyak media sosial tapi nggak aktif gitu. Nah, lebih baik berapa? Satu kanal saja tapi hidup ya, daripada banyak kanal tapi pada nggak aktif, pada mati gitu. Nah, jadi kesalahan di langkah kedua apa? Ikut-ikutan semua platform ya. Jadi semuanya kita ikutin, mau Instagram, TikTok.
Tokopedia dan sebagainya gitu. Itu kita ikutin semua, itu salah. Posting tanpa tujuan juga salah. Tidak ada call to action juga salah. Dampaknya apa? Kita capek sendiri, tidak tahu mana yang efektif, tidak punya data untuk evaluasi. Ya, jadi semua itu sangat berakibat buruk bagi kita dalam mengelola sebuah usaha begitu. Nah, langkah ketiga apa nih? Data dan kebiasaan digital sederhana. Digital bukan soal teknologi canggih ya, tapi kebiasaan. Jadi yang minimal yang wajib dicatat apa? Jadi misalkan produk yang tidak paling laku tuh apa sih? Order masuk dari mana? Ya, pernyataan paling sering muncul apa? Nah, ini semua ditanyakan oleh kita sebagai seorang UMKM gitu ya, supaya bisa datanya bisa ke arah digital. Isu aktualnya apa? Banyak UMKM gagal scale up bisnisnya. Karena apa? Tidak punya data. Ya, semua keputusan hanya pakai perasaan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi semua bertahan bukan yang paling besar ya, tapi yang paling paham. Yang paling paham ada dengan datanya sendiri begitu. Itu yang paling kita bisa lakukan. Di langkah ketiga apa kesalahan-kesalahannya? Ya tadi tidak mencatat apapun, dia merasa sudah pintar gitu ya. Gue tidak evaluasi konten dan penjualan itu juga sama. Tidak belajar dari pola pengalaman konsumen itu juga sama. Akibatnya apa? Bisnisnya stagnan, sulit naik kelas misalkan, dan bergantung pada keberuntungan. Nah ini ya kita harus rubah gitu. Nah, rangkuman apa sih yang kita bisa dapatkan dari tiga langkah digital tadi? Yang pertama, identitas digital jelas. Fokus 1 sampai 2 kanal utama. Biasakan pakai yang sederhana gitu. Ya, jadi harus lakukan itu. Jangan lompat ke iklan yang belum siap atau ikut-ikutan tren gitu ya, tanpa tujuan. Jangan juga digitalisasi hanya sebagai tempat untuk takut ketinggalan aja. Itu juga nggak boleh seperti itu. Nah, jadi itu nggak boleh kita lakukan. Pada akhirnya apa? Digital bukan tujuan, tapi dia sebuah alat. Digital bukan bikin usaha kelihatan keren, bukan sama sekali. Tapi bikin usaha kita lebih rapi, dipercaya dan tumbuh. Itu yang paling penting.